Tadi pertanyaan dari sahabat yang dari Kalteng itu bagaimana jika ada seorang guru yang betul meminta muridnya untuk mendoakan baik. Yang pertama adalah guru mendoakan. Kalau guru mendoakan, guru minta doa, itu bukan berarti tidak ikhlas. Justru sebetulnya kita ini harus menjadi orang yang biasa dengan ketawaduan. Ya. Baginda Nabi adalah gurunya para guru. Akan tapi suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab mau haji, Nabi berpesan, ya ukhayya asyrikin fi du'aik. Wahai Umar, saudaraku tercinta, jangan lupa doakan aku. Jadi minta doa tidak harus kepada orang yang lebih hebat dari kita, akan tapi bisa jadi kepada siapapun, husnulun kita. Kan bisa jadi dia di mata kita adalah, di mata manusia adalah biasa-biasa, tapi bisa saja dikabul doanya. Dan minta doa adalah bentuk ketawaduan. Asalkan minta doa yang sungguhnya, bukan basa-basi. Doain basa-basi nggak laku itu. Kita sesungguhnya, kita husnudon bahwa yang kita minta doa semoga adalah orang soleh. Ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah masalah husnudon. Jadi gini, prasangka buruk atau prasangka husnudon. Jadi kalau seorang murid melihat sesuatu atau mendengar atau melihat sesuatu yang janggal di gurunya, maka jangan sampai disimpan di hati. Akan berbisik dengan hawa nafsu dan syaitan, sehingga akan menjadi prasangka buruk. Kalau kita menduga sesuatu kepada gurunya, kata Imam Haddad, tanyakan, nanti akan dijawab. Kalau sudah jawab, dengar jawaban seorang guru. Kadang kita melihat zahir. Misalnya guru, ya Allah, guru saya kok ke tempat itu, misalnya tempat kotor, ya kan? Iya. Guru saya tempat kotor, misalnya seorang wali, anggap saja seorang bapak-bapak marah-marah, oh apa ini, Ustadz kok kesini? Astagfirullah, Ustadz kesini, ke tempat bioskop lagi, nah ini. Kalau tidak tanya kan jadi prasangka buruk. Tadi saya tanya, Ustadz, ada apa Ustadz? Ya Allah, nyari anak. Tak tanya anaknya orang sultan, dan bisa jadi begitu kan. Jadi jangan sampai kita prasangka bertanyakan, setelah dijawab bisa jadi beres semuanya, kan begitu. Jadi kemudian kepada seorang guru bertanya. Kalau seorang guru ada ganjalan, tolong bertanya, jangan didiskusikan dengan orang. Ingat, rambu-rambu. Jika ada sesuatu yang ganjal di hati kita tentang guru kita, jangan disimpan. Jangan disimpan. Satu. Kemudian jangan didiskusikan dengan orang lain, karena itu namanya meracuni orang. Tapi langsung tanyakan kepada yang bersangkutan. Kalau tidak, banyaklah istighfar. Karena apa? Termasuk ujian berat bagi seorang murid itu adalah kalau dibuka aibnya gurunya. Kalau seorang murid tiba-tiba melihat aib gurunya, itu sebetulnya adalah berat bagi seorang murid, akan kurang hormat, rugi. Sementara semua guru setelah baginda Nabi adalah bisa salah. Kalau seorang murid ingin mencari guru yang tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah, nggak akan punya guru. Tapi kehebatan seorang murid adalah jika dia bisa menutup, atau murid yang diberi taufik oleh Allah adalah yang ditutup tentang kekurangan gurunya, enggak pernah melihat kekurangan gurunya. Makanya para solehin itu kalau mau belajar itu sedekah, setiap pagi sedekah, atau mau pergi sedekah banyak, mintanya Pak, ya Allah, dengan sedekahku ini, Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku, ya Allah, aku tidak ingin melihat sama sekali. Kenapa? Kalau melihat jadi berubah hatinya, rusak, ilmunya hilang nanti. Gurunya manusia bisa salah, kan begitu. Tapi kalau ada ganjil, tolong segera tanyakan. Baik, itu bukan sebuah prasangka buruk kalau bertanya. Kemudian untuk santri, kurang lebih sama. Jadi kalau ada tanda-tanda dari seorang santri, bohong atau sebagainya, tentunya bukan pertama mungkin dinasihati secara umum. Tidak menunjuk satu demi satu. Karena kalau sudah ada tanda-tanda, mungkin saja dia manusia kok. Sifat jangan bohong adalah dosa. Tapi pada akhirnya kalau ternyata semakin kuat tandanya dia yang bohong atau mengambil dan sebagainya, panggil dia dan diajak bicara. Kemudian setelah itu diingatkan, dinasihati. Kalau ternyata dipanggil masih saya melanggar, mengulang 1, 2, 3, maka hendaknya diberitahu sama yang lainnya. Karena apa? Ini membahayakan. Karena dia sendiri tidak tobat. Tidak tobat, kemudian takut yang lain juga punya permasalahan yang sama. Karena apa? Ini adalah melanggar. Tidak boleh diikuti seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan kepada hamba Allah yang bertanya tadi dari Kalteng, ya, sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan dalam menjawab, ya. Tapi sudah dijawab oleh Buya dan semoga bisa memahami apa yang bisa sampaikan.